Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaAllah ta'ala kita akan membaca kembali kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah sekarang kita akan membaca berkaitan dengan keutamaan malaikat atas manusia. Disebutkan, para ulama telah berselisih pendapat tentang keutamaan malaikat atas manusia dalam beberapa pendapat. Masalah ini banyak sekali ditemukan dalam buku-buku ulama ahli kalam, tauhid, dan penyelisihannya yaitu dengan golongan Mu'tazilah dan pengikutnya. Pendapat yang paling lama yang aku lihat dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam tarikhnya, dalam biografi Umayyah bin Amr bin Sa'id bin Aus, bahwa dia menghadiri majelis Umar bin Abdul Aziz dan terdapat banyak jamaah. Kemudian Umar berkata, tidak ada seorang pun yang paling mulia di sisi Allah selain kemuliaan keturunan Adam. Dalam hal itu, dia berdalil dengan firman Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Hal ini disepakati oleh Umayyah bin Amr bin Sa'id. Kemudian Irak bin Malik berkata, tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah selain malaikatnya. Mereka adalah pembantu di rumahnya dan rasul bagi nabi-nabinya. Dia berdalil dengan firman Allah, manahakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malaikaini aw takuna minal khalidin. Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Muhammad bin Ka'ab al-Quraizi, bagaimana menurutmu wahai Abu Hamzah? Dia menjawab, Allah telah memuliakan Adam. Dia menciptakannya dengan tangannya, meniupkan ruhnya ke dalamnya, memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, dan dia menjadikan nabi-nabi, rasul-rasul dan yang menemani malaikat dari keturunannya. Maka Umar bin Abdul Aziz menyepakati hal itu. Kemudian dia berdalil dengan dalil yang lainnya. Dalil yang paling lemah dari ayat yang disebutkan yaitu firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Cakupan ayat itu tidak hanya dikhususkan untuk manusia, karena Allah telah menyifati malaikat dengan keimanan, yaitu dalam firman-Nya, dan mereka malaikat beriman kepadanya. Demikian pula jin, dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Quran Surat Al-Jin ayat 13. Firman Allah, dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang taat. Surat Al-Jin ayat ke-14. Aku berkata, dalil yang paling bagus yang digunakan dalam masalah ini adalah yang diriwayatkan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari Abdullah bin Amr secara marfu', dan itu sahih. Beliau bersabda, lamma khalaqallahul jannah qalatil malaikah ya rabbana ij'al lana hadhihi na'kulu minha wa nashrab fa innaka khalaqtal dunya li bani adam faqala Allah lan aj'ala salihah dzurriyyatin min man khalaqtu biyadi kaman qultu lahu kun fakana. Ketika Allah menciptakan surga, maka malaikat berkata, ya Tuhan kami, jadikanlah ini bagi kami. Kami dapat makan dan minum darinya. Karena sesungguhnya engkau telah menciptakan dunia bagi keturunan Adam, maka Allah berfirman, aku tidak akan menjadikan keturunan yang saleh bagi yang telah aku ciptakan dengan tanganku, seperti halnya yang aku katakan kepadanya. Jadilah, maka dia jadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya akan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.